Bab 104-106. Om Presdir terpikat gadis miskin. Sampai di rumah Pak Malik. Terima kasih, Tuan. Anda sudah repot-repot mengantarkan kami sampai rumah. Ujar Dini. Tidak perlu berterima kasih. Saya ikhlas menawarkan bantuan. Jawab Darwin. Ayo masuk dulu, Tuan. Mungkin bisa makan dulu di dalam. Ujar Bulia. Tidak, Bu. Terima kasih atas tawarannya. Mungkin lain kali saja saya akan singgah. Saya masih memiliki urusan lain di luar sana. Oh, baiklah. Jawab Bulia. Darwin pun kembali menyalakan mobilnya dan segera melajukan untuk pulang ke mansion semua orang yang sudah menunggu untuk menyambutnya. Di mansion Pratama, Ibu, Ayah, Kakak sudah datang. Teriak Luna dari luar yang mendapati mobil kakaknya melaju masuk menuju mansion. Ayo semuanya. Darwin sudah sampai. Ajak Bu Amira pada semua orang di mansionnya. Belum saja sampai terparkir di depan pintu utama, semua orang sudah berjejer menyambutnya bak seorang raja yang dihormati rakyatnya. Dari dalam mobil, Darwin sudah tertawa-tawa kecil melihat antusias keluarganya yang menyiapkan penyambutan untuk. Dengan memegang bolu ucapan selamat datang, Bu Amira menghampiri Darwin yang tengah berdiri di depan mobil berhadapan dengan ibunya memasang senyum pipi kempotnya. Selamat datang Darwin. Ucap Bu Amira tersenyum bahagia. Ibu membuatku terharu saja. Darwin memotong bolu tersebut dengan kecil. Lalu, memberikan bolu tersebut dengan menyuapi ibunya. Begitupun dengan Pak Barma. Kakak. Akhirnya kakak pulang juga. Lari Luna langsung memeluk erat kakaknya. Dengan penuh sifat penyayang, Darwin membalas pelukan adiknya dengan erat dan mencium lembut pucuk rambut adiknya. Ayo Kak. Kita masuk. Aku tidak akan membiarkan ibu bisa menghabiskan waktu bersama kakakku. Ujar Luna menarik tangan Darwin. Darwin tertarik oleh Luna yang membawanya ke dalam. Bu Amira hanya menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Saat sampai di dalam, terdapat dekorasi welcome back home. Congratulations on your graduation, Darwin. Kalian menyiapkan semua ini. Terharu Darwin. Siapa lagi jika bukan kami? Ayo pakai ini. Luna memasangkan selendang yang bertulis nama Darwin dan gelar pendidikannya, sekaligus mahkota palsu, dan karangan bunga bouquet. Selamat untukmu kakak. Ucap Luna sekali lagi memeluk Darwin sekilas. Darwin hanya tersenyum-senyum bahagia dengan penyambutan yang dipersiapkan keluarganya seperti ini. Keluarga begitu menyambut dia dengan sangat sederhana namun, penuh makna. Terima kasih untuk penyambutan kalian. Ini membuatku sangat terharu. Ujar Darwin pada semua orang. Orang tua dan pelayan serta pekerja yang lain di sana yang berkumpul hanya menatap Darwin dengan senyuman. Seperti biasa, Luna. Di bagasi mobil ada barang yang kubawa dari Amerika khusus untukmu. Seperti biasa juga aku sudah menduga kakak pasti selalu membawa oleh-oleh untukku. Ujar Luna langsung pergi keluar dengan berlari untuk mengambil hadiah yang dibelikan kakaknya dari Amerika. Ayo semuanya. Sebaiknya kita makan sekarang. Jangan hanya karena menunggu Darwin sampai, kita rela tidak sarapan pagi. Ayo Darwin. Pasti kau juga belum sempat makan. Ada makanan kesukaanmu yang ibu masak. Baiklah. Momen ini yang aku tunggu setiap datang ke mansion. Aku ingin segera menyantap masakan ibu. Ujar Darwin melepas dan menyimpan ornamen yang melekat di tubuhnya oleh Luna tadi. Kebahagiaan yang besar dan tidak tergantikan dengan kehadiran Darwin yang selama 6 tahun tidak ada bersama di tengah-tengah mereka. Saat kembali, dia membawa kebahagiaan dan kebanggaan yang melekat pada dirinya. Ibu, aku sudah besar tidak perlu disuapi. Ujar Darwin. Bagi ibu kau masih anak usia 8 tahun.
Mana bisa begitu, usiaku sudah berkurang dari usia yang ditetapkan. Saat ini usiaku 25 tahun. Oh, ya. Ibu ingat saat kau pergi ke Amerika usiamu saat itu masih 8 tahun. Ibu ini menghayal. Aku berangkat ke Amerika di usiaku menginjak 19 tahun. Tidak bisa. Kau masih ibu anggap usia 8 tahun. Goda Bu Amira membual. Ayah. Apa ayah beranggapan yang sama seperti ibu? Tanya Darwin. Mungkin saja seperti itu. Kekeh Pak Barma, kalian sangat menyebalkan. Kecewa Darwin. Semua orang otomatis tertawa melihat ekspresi Darwin yang terlihat kecewa dan murung. Valeri. Panggil Arya yang sedang menghabiskan waktu berdua di sebuah restoran mewah, ya. Ada apa, Arya? Jawab Valeri. Aku memiliki sesuatu yang ingin ku berikan padamu. Ujar Arya, apa itu? Tanya Valeri semakin penasaran. Arya segera meraba kantung jas miliknya dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Arya mengeluarkan kotak cincin yang di dalamnya terdapat cincin berlian yang indah. Ini untukmu. Ujar Arya. Wow, indah sekali. Kau benar-benar memberikannya padaku. Tanya Valeri dengan mata berbinar menatap cincin itu. Iya, tentu saja ini untukmu. Jika bukan, mana mungkin aku menunjukkannya padamu? Jawab Arya. Mendengar pernyataan Arya, Valeri tidak ragu untuk mengambil dengan sarkas dari tangan Arya, dan segera memasangnya sendiri di jari tengah tangan kirinya. Saat cincin tersebut terpasang dengan pas di jarinya, Valeri terus memandangi cincin itu seperti orang yang baru melihat uang berwarna merah. Indah sekali. Cincinnya pas di jariku. Ujar Valeri. Itu adalah cincin yang diberikan perusahaan klienku kemarin. Mereka memberikan itu padaku sebagai cenderamata bentuk kerjasama yang baru terjalin. Daripada aku menyimpannya, entah ingin dipakai untuk apa, aku pikir sebaiknya aku memberikannya padamu. Jelas Arya. Aku sangat menyukai cincin ini. Walaupun cincin ini tidak semenarik dan sebagus cincin yang melekat di jari wanita itu. Apalagi kau juga memakai cincin yang rupanya sepasang dengannya. Ujar Valeri dengan raut wajah berubah menjadi masam. Jadi, kau ingin cincin itu? Tanya Arya. Iya. Cincin itu kau jadikan sebagai cincin pernikahan, toh aku akan menjadi istrimu dan seharusnya aku yang memakainya. Sama seperti cincin yang kau kenakan ini. Ujar Valeri sambil meraih tangan Arya dan mengusap-usap cincin blue safir yang melekat di jari manis kirinya. Setelah kita menikah nanti, aku berjanji akan mengambil cincin itu darinya. Lalu, akan melekatkan cincin itu di jari manis tangan kirimu yang akan seutuhnya terus menjadi milikmu. Kata Arya berjanji, kau berjanji? Tanya Valeri antusias, iya. Aku berjanji. Ucap Arya memberi harapan. Pada akhirnya Valeri tersenyum kembali dengan bahagia bersama Arya yang senang melihat kekasihnya terus mengukir senyum. Akan ia pastikan bahwa Valeri tidak akan meneteskan air mata. Sekalipun mereka berbahagia, tertawa di atas tangisan dan penderitaan orang lain. Bab 105. Setelah 2 hari berada di kota Kalimantan mengurus pekerjaan bersama kliennya di sana mengenai di bidang tambang emas, atau mungkin bisa dikatakan mengurus perselingkuhannya dengan partner ranjangnya. Pagi hari sekali tepat pukul 5.35 WIB, Arya sampai di Indonesia dan kembali ke rumahnya. Dengan antusias Dini yang sudah bangun sebelum fajar menyingsing, membuka pintu untuk Arya. Dia sangat senang suaminya sudah kembali dari luar kota karena kerjanya. Betapa bahagianya dia kali ini setelah menemui dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya kemarin. Namun, setelah itu Arya setelah membersihkan diri dengan mandi dan memakai pakaian kantor yang rapi, ia segera pergi ke acara penutupan bakti sosial yang sempat diselenggarakan. Tak hanya itu, Arya mengajak Dini agar ikut bersama untuk menemaninya bekerja. Akan ia beritahukan pada orang yang bertanya atau merasa aneh atas kehadirannya,
dengan berdalih jika wanita di sampingnya adalah asisten wanitanya perusahaan miliknya satunya lagi. Acara akan segera dimulai. Untuk pertama kalinya, Presdir Arya akan memberikan sambutan. Ujar MC. Arya berjalan masuk dengan gagah menuju panggung dari balik layar untuk memberikan sambutan. Melihatnya berjalan, orang yang hadir terpesona akan ketampanan dan kegagahannya. Saya Arya, Presdir perusahaan AMB Pratama Group, hadir untuk memberikan beberapa patah kata sambutan penutupan. Ujar Arya berdiri di depan mic. Semua orang fokus mendengarkan kata sambutan dari Arya. Terima kasih kepada semua orang yang sudah mengatur acara penutupan hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa acara bakti sosial sudah dilangsungkan selama 2 hari yang lalu tanpa saya yang menghadiri. Dan menugaskan kepala asisten yang telah menggantikan posisi untuk menghadiri pembukaan dan kelangsungan acara ini. Meski sudah jelas hari ini adalah hari penutupan acara. Karena itu, ku harap kita akan bertemu untuk hal lain, bukan untuk acara yang tidak berguna dan seremonial. Akan kupastikan untuk menyapa kalian di kemudian hari. Semoga acara yang dilangsungkan ini, dapat menjadi pembelajaran, pengalaman, dan kesan bagi kalian semua. Khususnya anak-anak yang senang dan terhibur selama 3 hari ini. Itu saja yang ingin ku sampaikan. Aku senang bisa bertemu dengan kalian. Tutup Arya menyudahi kata sambutannya dan segera kembali dari panggung. Sesudahnya kata sambutan yang diberikan, Arya mendapatkan tepuk tangan dari para audiens. Acara dilanjutkan dengan pembagian berupa dana, snack, dan keperluan dapur untuk masyarakat yang hadir dan disebarluaskan kepada masyarakat sekitar oleh tim sukses mereka. Semua anak panti asuhan mengantri untuk mendapatkan bagian mereka. Dibantu oleh Dini yang berada di samping Arya yang ikut membagikan. Sekitar 45 menit kegiatan dilakukan, mereka sudah mendapatkan bantuan tersebut. Dengan Arya yang membuat beasiswa khusus untuk 10 anak panti, yang berprestasi dengan menyekolahkan mereka sampai pendidikan tinggi. Kenapa kau mencari muka di depan Pak Presdir tadi? Kau tidak bisa sekolah, seharusnya aku yang bisa sekolah di tempat yang bagus itu. Tidak seperti sekolah sekarang yang jelek dan kumuh. Terdengar suara anak berteriak meluapkan kekesalan di halaman belakang panti. Mendengar teriakan amarah, Dini langsung mencari sumber suara tersebut dan segera menghampiri. Hei, apa yang terjadi? Tanya Dini dengan nada lembut. Anak kecil berusia 11 tahun itu terkejut sampai wajahnya memerah, karena seseorang datang memergoki dia saat sedang memarahi teman sepantinya, yang kala itu hanya terdiam menunduk dan menangis menerima amarah darinya. Siapa kau? Di mana ibu panti? Takut anak itu bersuara bergetar. Aku adalah orang yang ada dalam acara bakti sosial ini. Aku mendengar kau marah karena temanmu mendapat beasiswa sekaligus bersekolah di tempat yang bagus. Kenapa kau bisa cemburu seperti itu? Aku tidak suka jika dia lebih pintar dariku. Aku juga sangat pintar, tapi Pak Presdir tidak memberikanku hadiah untuk bersekolah di tempat bagus. Maafkan aku. Jika kau tidak suka, aku akan meminta Pak Presdir untuk membatalkannya, dan meminta beliau untuk memberikan beasiswa itu padamu saja. Ujar anak yang tersakiti untuk akhirnya membuka suara. Kenapa begitu? Bukankah kalian berteman baik? Seorang teman tidak mungkin menyakiti temannya. Sebagai temannya, seharusnya kau ikut senang dan bangga, karena akhirnya temanmu bisa bersekolah. Ujar Dini menjelaskan. Tidak, Nyonya. Aku tidak bisa bersekolah di sekolah yang bagus itu, aku akan bersekolah di sini saja bersama ibu panti dan teman-teman yang lain. Ujar anak tersakiti. Ada apa? Aku mendengar suara keributan dari arah sini. Ujar pria yang bersuara berat yakni Arya yang menghampiri Dini bersama 2 orang anak panti. Begini, Tuan. Anak ini adalah salah satu anak yang mendapat beasiswa sekaligus tempat sekolah yang bagus.
Tapi temannya ini tidak suka jika dia bersekolah di tempat itu. Dia malah memaki dan tidak bisa menerima kebahagiaan temannya. Jelas Dini pada Arya. Arya menghampiri kedua anak itu dengan bertekuk lutut untuk menyeimbangi tinggi badan mereka agar bisa berbicara mulut ke mulut. Rupanya kau cemburu pada temanmu, iya. Bicara Arya sedikit lembut, kedua anak itu hanya tertunduk malu. Begini, tadi dan kemarin kalian sudah berusaha untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan salah satu di antara kalian, satunya ada yang terpilih, dan satunya ada yang kalah. Tapi bukan berarti yang kalah harus menindas orang yang menang. Bicara Arya memberi pengertian. Jika begitu, aku akan memberimu hak yang sama seperti temanmu ini. Aku akan memberikan beasiswa sehingga kau bisa bersekolah di tempat sekolah yang bagus itu bersama temanmu ini. Kalian nanti bisa belajar, bermain, berteman, dan bersekolah bersama-sama. Bagaimana? Apa kau merasa senang sekarang? Pungkas Arya. Anak itu menengadah dan menatap Arya dengan mata berbinar dan raut wajah yang senang. Apa itu benar Pak Presdir? Aku bisa bersekolah di sana? Tanya anak itu terlanjur senang. Iya. Karena kalian anak yang berprestasi dan pintar, bukan? Yeyai. Senang anak itu melompat-lompat kegirangan. Teman yang sempat ia desak pun ikut tersenyum dan senang bersama. Terima kasih, Pak Presdir. Kau baik sekali. Ujarnya Arya hanya tersenyum kecil. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan iri padamu lagi. Setelah ini, kita akan berangkat dan belajar di sekolah itu bersama-sama. Kau memang temanku yang paling baik. Ujarnya dengan merangkul tubuh temannya itu. Sehingga pada akhirnya mereka berbaikan dan menjadi teman kembali, sekaligus tidak ada rasa benci yang tersimpan antara dua orang anak yang masih kecil dan lugu. Masalah sudah selesai. Mereka sudah berteman kembali. Ujar Arya pada Dini yang sedari tadi ada di belakang dan hanya melihat tindakan suaminya. Syukurlah jika mereka saling berteman kembali. Terima kasih, Tuan. Anda memang benar-benar hebat. Puji Dini yang dianggap biasa oleh Arya. Sebaiknya kita kembali ke dalam. Ajak Arya yang sudah berjalan dan diikuti oleh Dini yang mengekor. Sebelum pulang dan memang acara belum sepenuhnya selesai, masih ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh Ketua Bakti Sosial pada Ibu Panti Asuhan tanpa dihadiri Arya. Arya dan Dini sedang berada di ruang bermain anak-anak. Di sana Arya hanya diam, sedangkan Dini bermain bersama anak-anak panti asuhan itu. Wah, kau hebat dan pintar sekali. Masih kecil sudah mengenal semua warna. Berapa usiamu? Tanya Dini. 4 tahun. Jawab anak kecil itu belum lancar dengan suara khas anak kecil sambil memasang 4 jari pada tangan kanannya. Dini yang melihatnya pun sangat gemas pada anak usia 4 tahun itu yang masih terbilang masih kecil namun, sudah pintar. 4 tahun. Ibu Panti pasti sering mengajarimu untuk belajar, iya. Kejut dan ajak bicara Dini. Belajan. Iya, belajan Ibu Panteli. Ujarnya yang mengundang tawa untuk Dini. Kau lucu sekali, nak. Sayang sekali orang tuamu malah tidak merawat dirimu dan malah membiarkanmu di panti asuhan ini. Entah apa yang terjadi di masa lalu sampai mereka menelantarkanmu. Ucap Dini. Oek, oek, oek. Suara bayi yang ada di ranjang tidur bayi yang menangis. Pusat perhatian Dini pun teralihkan, begitu dengan Arya yang langsung menghampiri ranjang bayi tersebut. Namun, terdahulu oleh Dini yang pertama sampai dan menggendong bayi tersebut. Arya hanya berdiri berhadapan dengan melihat Dini yang sudah menggendong bayi itu dengan mahir. Kenapa kau menangis? Kau pasti lapar, iya. Ujar Dini menimang-nimang bayi itu agar tenang, apa tidak ada susu formula di sini? Tanya Arya. Sepertinya tidak ada, Tuan. Kita harus membuat susunya terlebih dahulu di dapur. Ujar Dini masih menimang-nimang. Namun, bayi itu tetap menangis.
Refleks tangan kecil bayi itu mengangkat tangannya dan meraba-raba dada Dini seolah mencari sesuatu. Dan tepat di buah dada Dini, bayi itu meletakkan tangannya di sana. Dan seolah mengerti, mulutnya memaksa untuk mencari dan menghisap payudara Dini dari luar. Melihat aksi si bayi, membuat Dini merasa malu. Bagaimana tidak, di hadapannya terdapat Arya yang spontan sedang melihat tindakan si bayi. Pipinya sudah berubah menjadi tomat merah. Arya menyadari sesuatu dan merasa ganjal dalam sikap dirinya. Ia benar-benar melihat dengan fokus bagaimana bentuk P4U, darah istrinya yang kecil. Namun, berisi, padat dan bulat, walaupun tertutup oleh pakaian. Arya menelan salivanya kasar-kasar, dan seketika membidikkan tatapannya ke arah lain. "Emma, maaf, Tuan," ujar Dini yang malu dan membalikkan badannya membelakangi Arya. Spontan mata Arya tertuju pada meja nakas, yang tidak jauh dari sana dengan mendapati botol bayi yang di dalamnya sudah terisi susu dan masih hangat. Memang sepertinya Ibu Panti sengaja sudah membuat susu itu sebelum ia pergi, jika sewaktu-waktu bayi itu menangis ada yang memberikan botol itu padanya. "Berikan ini," ujar Arya memberikan botol pada Dini. "Baik, Tuan. Terima kasih." Dini meraih botol itu dan mengambilnya dari tangan Arya. Setelah itu, memberikannya pada bayi yang tengah menangis. Namun, terhenti kala bayi itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Bab 106. Mansion Keluarga Pratama. "Ibu, apakah kakak sudah pulang dari luar kota? Bukannya kakak kembali hari ini?" ujar Darwin yang tengah duduk di sofa ruang keluarga bersama ibunya. "Seharusnya begitu. Tapi ini masih pagi, mungkin kakakmu masih dalam pesawat menuju pulang," jawab Bu Amira. "Jika seperti itu, alangkah lebih baiknya aku pergi ke rumah kakak sekarang. Mungkin bersama kakak ipar, aku akan menyambut kepulangan kakak," ujar Darwin. "Ibu tidak setuju. Biarkan kakakmu istirahat terlebih dahulu beberapa jam. Ibu dengar kakakmu tidak suka jika ada orang lain yang datang lalu masuk ke rumahnya di saat ia tidak ada di rumah. Tapi kan di rumahnya ada kakak ipar. Aku bisa menemui kakak ipar di sana." "Tidak, Darwin. Kau ini seperti tidak tahu bagaimana kakakmu. Biarkan nanti ibu coba untuk menghubungi Arya, untuk bertanya apakah dia sudah pulang atau belum. Jika sudah ibu akan minta kakak dan kakak iparmu itu untuk datang ke sini." "Iya, Ibu. Aku setuju itu," jawab Darwin senang. "Kau sudah makan, kan?" tanya Bu Amira. "Sudah, Bu. Aku makan mendahului kalian, perutku sudah keroncongan dari semalam." "Maafkan aku, Ibu." "Tidak apa," jawab Bu Amira. "Ibu, aku ingin bercerita tentang sesuatu pada Ibu," ujar Darwin malu-malu. "Ini pasti mengenai wanita. Wanita yang pernah kau temui dahulu, kan? Memangnya kenapa kau bertemu dengannya lagi?" ujar Bu Amira. "Ibu selalu tahu lebih dulu sebelum aku memberitahu, Ibu. Naluri alami seorang ibu adalah selalu memahami apa yang sedang dialami anaknya." Tawa kecil Bu Amira. "Iya, Ibu. Kemarin aku bertemu dengannya kembali di pasar tradisional." "Pasar tradisional? Sedang apa kau di sana?" pungkas Bu Amira terkejut. Panggilan alam menelpon. Terpaksa aku harus menghentikan mobil saat berada di pasar tradisional, dan segera pergi untuk mencari toilet di sana. Setelah selesai dan merasa lebih lega, aku senang karena bisa bertemu dengan wanita itu. Cintamu bersemi di pasar tradisional. Dulu ayah dan ibu bertemu di taman, di sana cinta kami bersemi. Tapi kau..." "Hah?" kekeh Bu Amira menertawakan anaknya. "Ibu jangan meledekku. Apa salahnya dengan pasar tradisional? Jangan mentang-mentang ibu selalu berbelanja di supermarket, ibu jadi sombong dan menghina orang yang berbelanja di pasar." Pungkas Darwin kesal. "Bukan seperti itu, ibu hanya merasa lucu saja."
Jangan pikir kau menganggap ibu tidak pernah menginjakkan kaki di pasar. Ibu ada di posisi saat ini, itu berkat menikah dengan ayahmu. Saat kecil, ibu sering ikut dengan nenekmu ke pasar tradisional membeli barang atau bahan dapur. Benarkah? Kenapa ibu tidak pernah menceritakan hal ini? Itu masa lalu. Lalu, apa yang kau inginkan dengan wanita itu? Aku ingin mencoba untuk mendekatinya, dan menumbuhkan rasa cinta dia padaku. Setelah itu, aku ingin kita menikah. Ibu akan mendukung setiap jalan yang ingin kau ambil. Jawab Bu Amira, ibu serius. Senang Darwin. Iya, ibu sangat serius. Kejar wanita itu sampai dia berbalik mengejar dirimu. Dukung Bu Amira. Terima kasih, Ibu. Aku berjanji wanita yang kusukai itu tak akan kalah menjadi menantu kesayangan ibu seperti kakak ipar. Ucap Darwin sambil memeluk ibunya sangat erat. Lepaskan ibu. Ibu sulit bernapas jika kau memeluk ibu seperti ini. Ujar Bu Amira. Hehe. Maaf, Ibu. Aku terlanjur sangat senang hari ini. Selain mendapatkan gelar, aku juga mendapatkan pujaan hatiku. Kekeh Darwin. Setelah seharian penuh sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat menghabiskan waktu bersama anak-anak di panti asuhan. Arya dan Dini kembali pulang ke rumah. Saat sampai, Arya mengatakan untuk tidur beberapa jam pada Dini. Karena semalam dia belum tidur sama sekali, ataupun faktor kelelahan lainnya. Sedangkan Dini, dia melanjutkan pekerjaan rumahnya yang belum sempat selesai karena pagi hari terburu-buru untuk bersiap ikut bersama Arya. Mulai dari mencuci pakaian dirinya sekaligus pakaian kotor Arya dalam koper yang baru saja pulang dari luar kota, ia mencuci dalam mesin cuci yang terpisah karena kebetulan terdapat 2 mesin cuci. Satu persatu pakaian diambil dan masuk ke dalam mesin cuci. Awalnya tidak ada masalah kala Dini memasukkan pakaian Arya yang kotor namun, masih tercium bau parfumnya ke dalam mesin cuci dan menganggap itu hal biasa. Namun, kecurigaannya semakin bertambah saat mencium aroma parfum asing yang melekat dari kemeja yang berbeda dengan aroma parfum yang melekat dari kemeja lainnya. Serta noda merah berbentuk bibir bekas lipstik terdapat di bagian kemeja bahunya. Dini semakin bertambah keanehan saat ia mencium aroma parfum asing di baju kemeja Arya. Ia membandingkan aroma itu dengan aroma parfum di kemeja lainnya. Dan benar saja, aroma parfum itu hanya terdapat di kemeja itu saja. Dini merasa Arya hanya memiliki satu aroma parfum yang selalu ia pakai, dan tidak memiliki parfum dengan aroma seperti itu bahkan setahunya Arya selalu memiliki wangi parfum yang tidak pernah berbeda. Otomatis Arya adalah pemakai parfum yang setia pada satu merek. Tuan, sama sekali tidak memiliki aroma parfum seperti ini. Wanginya selalu sama dan tidak pernah berubah. Ujar Dini terus menghirup membedakan aromanya. Tapi, bagaimana mungkin parfum wangi wanita ini melekat pada kemeja Tuan? Ujar Dini terus bergelut dengan pikirannya sendiri. Tidak bisa. Aku tidak bisa berpikir buruk mengenai Tuan. Mungkin saja parfum wanita ini menempel saat Tuan bersalaman dengan kliennya atau tidak sengaja menabrak seorang wanita saat berjalan. Tenangkan pikiranmu Dini. Kau tidak boleh berpikir hal yang buruk terhadap suamimu. Kau sudah tahu jika suamimu itu sekarang sudah berubah dan tidak mungkin akan mengkhianati dirimu lagi. Ujar Dini mencoba untuk berpikir positif. Tapi, bagaimana dengan noda lipstik ini? Ini tidak mungkin menempel secara tidak sengaja pada kemeja, Tuan. Noda ini terlihat jelas dan tidak samar sekali. Ujar Dini semakin bingung antara pikiran negatif dan positifnya. Dalam ruangan mencuci pakaian, Dini terus merenung memikirkan noda lipstik dan aroma parfum wanita itu. Pikirannya tidak dapat dicerna atau menyaring hal-hal positif terhadap suaminya saat ini. Namun, ia tidak begitu larut dalam pikirannya. Dan tetap berpikir bahwa hal itu memang saja terjadi karena ketidaksengajaan.
Ia bersikeras bahwa Arya sudah berubah, dan tidak mungkin berbuat macam-macam di luaran sana untuk membuatnya merasa dikhianati. Sehingga ia tidak akan bertanya pada Arya untuk menganggapnya ke arah serius. Lagi pula Arya dan Valeri yang sempat menjalin hubungan sepasang kekasih, sekarang hubungannya sudah kandas dan tidak memiliki hubungan yang terjalin apapun lagi.